udara cerah nih, cocok banget buat kita jalan-jalan ya. Roda Mania, hari ini Mia sudah berada di depan rumah salah seorang teman Mia yang kebetulan dia juga seorang aktor. Namanya adalah Ringo Agus Rahman ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Ringo karena, nah ini dia yang membawa Mia ke sini. Alasan Mia ke sini adalah karena dia punya satu buah motor Triumph yang jenisnya apa, terus kenapa dia suka sama motor itu, nanti kita ngobrol-ngobrol aja di dalam ya. Itu juga kalau dibolehin masuk ya, orangnya ada nggak ya, nanti kita tanya ya. Udah gitu juga nanti setelah ini kita akan langsung menuju ke Cipete, karena di sana ada sebuah auto gallery yang katanya ada puluhan mobil klasik yang keren-keren banget yang ada di sana. Nanti kita akan coba salah satunya ya. Ya udah kalau gitu kita ketok aja dulu, orangnya ada nggak ya? Yuk. Assalamualaikum. Wih itu dia. Ringo. Iya. Ayo masukin situ. Iya, lu duluan. Nah, sini Mi. Wih. Silahkan duduk. Mau minum apa? Nah, enggak gue udah minum tadi. Iya sih, emang kita juga belum ganti galon. Makan? Ada. Makan nanti ya, tunggu ini ya, agak siangan ya. Pada kemana? Kok sepi? Apa? Pada kemana? Karena pada tahu syuting sih, jadi udah pada cabut gitu. Sebenarnya ada di balik-balik kamera ini ada banyak orang. Sabai kemana? Sabai ada, dia lagi karena dia lagi Istirahat. hamil, jadi dia di dalam banyak yang istirahat. Jadi Ringo ini sedang Terakhir menunggu. gue lihat Sabai itu 3 hari lalu lah. Loh, coba dicek. Nggak, dia Ada di ya. dalam ada. Jadi Ringo ini sedang menunggu kelahiran putra pertamanya. Putra Gue pertama. kasih selamat dulu. Sehat thank Ringo you. ya. Oke. Nah, ngomongin anak ntar dulu. Ini ngomongin anak lo yang satu lagi nih. Oh, Triumph. Ruhiyat. Namanya? Ruhiyat. Ruhiyat. Dari awal emang sudah dipatri namanya Ruhiyat. Namanya Ruhiyat. Kenapa? Karena menurut saya kalau ngasih nama-nama itu supaya ada hubungan personalnya, kasih nama yang dekat. Ruhiyat itu kayak dekat, kayak bayangan saya itu gagah. Gagah. Dulu saya punya motor, skuter, namanya Yono. Karena sesuai dengan bentuknya Yono. Pas Yono ini sudah tidak ada, kebetulan jadi uang DP ini, namanya jadi Ruhiyat. Saya membayangkan Ruhiyat itu sebagai sosok bapak-bapak kumis baplang. Betul, aku juga membayangkannya seperti ya, itu. penjaga villa di puncak yang, Mang Ruhiyat tolong jaga rumah, siap pakai Siap. nyawa. Oke, betul. Jadi gagahnya Triumph ini seperti Bapak Ruhiyat pada umumnya. betul, Bapak Ruhiyat. Jadi mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya, ini hanyalah Fiksi fiksi belaka. Ya. Oke, baiklah. Kita akan ngobrol soal Ruhiyat ini ya. Oke, Ruhiyat. Di mana lo menemukan Ruhiyat? Enggak gitu. Kenapa saya harus gitu dulu ya? Saya menemukan Ruhiyat ini kebetulan karena jodoh perjodohan ya. Lebih gampang menjadikan motor ini jodoh saya dibanding saya mencari jodoh saya sesungguhnya. Oh iya, itu memang kelihatan ya. Benar, saya beli Ruhiyat itu tahun 2013, kebetulan saya udah ngincer. Karena kan dasarnya saya nggak pernah pengen punya motor yang gede-gede. Ini gede bro. Masalahnya gini, awalnya itu berkaitan dengan masa kecil saya. Kita masih punya waktu untuk cerita saya. Oh dari ada kecil. sekitar 2 hari lah. Dari masa kecil saya yang waktu dulu itu ganteng sekali ya saya. Saya cakep banget waktu kecil. Waktu kecil. Dan berubah memang setelah dewasa. Wah Mbak, kalau kesini kemarin saya cakep loh Mbak. Tapi sekarang wah. Iya ya. Waktu kecil Tua itu lagi. saya di Bandung jarang motor Harley itu berseliweran. Motor-motor besar Harley, terus motor-motor sport itu cuma bisa dilihat di TV. Yang beredar di Bandung waktu itu banyak motor-motor tua. Terus? Yang bentuknya kayak Ya, gini-gini. ya, ya. Di tempat inilah Ringo membeli Scrambler-nya, truk motorcycle. Terletak di Jalan Kemang Utara, tempat ini menawarkan semua jenis motor Triumph. Sekarang kita tanya sang pemilik dari truk, yaitu Angga, mengenai Scrambler di mata dia tuh gimana sih? Keunggulan Scrambler lebih cowok gitu, kemudian lebih bisa on off road, terus lebih di bawahnya juga lebih seru lah, looknya juga beda. Jadi si Triumph ini sebenarnya emang udah motor legendaris lah ya, dari Inggris, motor klasik yang gue dari dulu suka bentuk klasiknya, dan perubahannya itu sampai dengan keluaran baru pun masih ada dia ngeluarin yang klasik. Dan gue suka motor klasik karena saya dulu kecil sampai tumbuh besar, dan dari cakep ke tidak itu saya melihat motor yang berseliweran di Bandung adalah bentuk-bentuk kayak ada Triumph, ada BSA, ada Ariel, ada segala macam, tuh bentuknya klasik. Jadi terpengaruh oleh itu sebenarnya. Jadi terpengaruh itu alam bawah sadar saya mengatakan selera saya harus itu Ruhiyat. Itu apa? Scrambler 900? Betul, Scrambler 900 itu menandakan 900 cc, persisnya 865 cc.
Itu sudah jadi atau lo modif-modif Masih lagi ada sih, Bro? dirubah-rubah dikit. Rata-rata orang yang pengen punya motor tuh pasti centil. Iya, Padahal ditambah-tambahin. perubahannya nggak banyak, tapi kita biasanya pengen aja buat kepuasan diri. Yang gua ganti waktu itu knalpot, stang, jok, lampu sen. Perubahannya nggak banyak. Maksudnya perubahan dari standar ke sini nggak banyak. Scrambler 900 itu motor sebenarnya dari Triumph sendiri udah ada dari tahun 2000 berapa awal sampai dia masih mengeluarkan sampai dengan hari ini Triumph Scrambler masih ada. Triumph Scrambler dikeluarkan pertama kali pada tahun 2006. Merupakan desain Triumph terakhir oleh John Marquette. Didesain sebagai Bonneville dengan wujud dan kemampuan off-road yang terbatas. TR6C Trophy Special adalah sumber pengaruh terbesar bagi tipe Scrambler terbaru. Kalian sudah nonton film Jurassic World yang terbaru kan? Nah, motor yang dipakai oleh Chris Pratt adalah Scrambler. Lo suka kayak riding kemana gitu? Kalau touring suka banget karena memang kadang kalau jarak pendek ke Bandung gitu. Yang kalau lagi niat pengennya ke Bali atau ke mana lagi nanti. Gitu. Ada satu yang mau gue omongin. Gue tidak pernah membeda-bedakan motor. Kan orang sekarang gampangnya, motor kecil, motor gede. Iya, gitu. betul. Buat gue motor ya motor, semua punya hak yang sama di jalanan. Dan semua punya hak yang sama untuk parkir di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Setuju gue. Saya setuju. Maksudnya motor ya motor gitu loh. Motor nggak ada lah motor gede, motor kecil semuanya sama. Oh, Ringo motornya bagus, parkir di sini nggak boleh. Pokoknya parkir di tempat yang disediakan ya. Parkir yang memang disediakan aja gitu loh. Gue nggak pernah meminta-minta yang gimana-gimana. Ya udah, gue kalau gitu gue balik ya. Gue mesti jalan lagi. Jadi di Cipete nih nanti yang mau gue datengin itu ada satu galeri. Dia punya mobil-mobil klasik. Mahal pasti tuh. Wah, makanya gue mau cobain. Ya sorry ya kalau di sini nggak ada minuman. Di sana pasti banyak. Makanya gue buru-buru ke sana. Awas, di sini nggak disuguhin gue. Belum ganti galon, lu sih nggak mau nungguin. Terima kasih. Ya, thank you ya. Maya. Gue kapan-kapan nyobain dong ini. Boleh. Berat Bawa tapi sekarang kayaknya. juga. Hah? Berat ya? Enggak lah, awalnya doang. Hati-hati Lo juga awalnya kurus, sekarang berat. Gue awalnya ganteng malah. Dulu lo kurus banget ya, gue. Ganteng juga. Sekarang kenapa sih? Karena emang nggak berjodoh aja sama kegantengan dan kekurusan. Jadi lo judulnya pernah ganteng. Pernah. Masa sih dulu pernah ya? Nonton naksir nggak dulu? Hah? Enggak. Ah itu mah nggak ganteng dong kalau Udah gitu. sekarang tolong tarikin. Oke, hati-hati ya Mia. Iya. Jangan ngebut-ngebut ya. Udah terus kiri. Iya. Gue nyalain dulu deh. Nah, oke. Hati-hati ya. Nih gue kiri apa kanan? Kiri aja. Oke, Damia. Sip. Hati-hati ya. Gue thank you banget ya. Ya. Dah. Damia. Dah. Dah. Pada mau kemana? Jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini kita akan melihat mobil-mobil klasik yang keren banget. Tetap di Roda Mania. Tahukah Anda berapa jam pengguna mobil Jakarta menghabiskan waktu di jalan? A. 300 jam per tahun, B. 400 jam per tahun, atau C. 500 jam per tahun. Jawabannya setelah Roda Mania kembali. Berapa jam pengguna mobil Jakarta menghabiskan waktu di jalan? Jawabannya adalah B. 400 jam per tahun. Menurut riset Institute for Transportation and Development Policy, penduduk Jakarta memakan waktu 2 jam dari setiap perjalanan yang mereka lakukan. Halo, Mas Loren. Halo. Hai, aku Mia dari Roda Mania. Apa kabar? Loren. Wih, keren nih mobil. Ini Chevrolet tahun 1959. Kita naik aja yuk.
Wow. Ini apa? One of your favorite? Kalau Ini untuk American Corvette cars ya, Iya. ini salah satu favoritnya. Emang apa kelebihannya? Ini bisa dibilang sports car zaman dulu ya. Ini full bodinya fiber, terbuat dari fiberglass. Jadi sangat enteng dengan mesin V8 yang kapasitas besar, bisa dibilang menjadi mobil balap lah. Corvette awalnya mulai tahun 53. Jadi ini generasi pertama, cuman udah di facelift ceritanya. Model pertama, convertible, didesain oleh Harley Earl dan diperkenalkan di JM Motorama pada tahun 1953 sebagai mobil konsep. Myron Scott adalah orang yang memberikan nama Corvette, seperti kapal perang kecil yang lincah. Pada tanggal 30 Juni 1953, Corvette memulai tahap produksi di mana setiap mobil dibentuk dengan tangan di GM Facility di Flint, Michigan. Sebanyak 300 Corvette dihasilkan tahun itu. By the way, kita sudah masuk ke dalam, ini rumah lo ya? Ya, rumah atau bisa dibilang gallery. Gallery, oke, Gallery gallery ya. mobil klasik. Oke, kita masuk dulu yuk, kita masuk dulu. Gila, ada berapa mobil nih? Kurang lebih ada 80 unit ya. 80? 80 kalau di sini. Itu berapa puluh tahun bokap lo? Nah, jadi kan tahun 79. Tahun 79 tuh dia mulai ngoleksi mobil ini setelah dia kembali dari Australia. Karena dia ngeliat banyak yang di Indonesia, contoh kayak oplet-oplet zaman dulu aja yang udah terlantar, jadi besi tua ujung-ujungnya. Mobil klasik pun ada era-eranya nih, dari veteran mulainya. Veteran itu dari 1900 sampai sekitar 1920-an. Lalu maju ke pre-war. Pre-war tuh tahun 1930-an sampai sebelum perang. Post-war baru disebut klasik. Nah, ini salah sports klasik. Setelah Perang Dunia Kedua ya? Betul, sports klasik. Baru setelah itu sekarang mungkin lebih ke 70-80 retro. Kita juga merawat mobil peninggalan Presiden RI pertama kita. Wow, Pak boleh Soekarno lihat? ada di dalam. Ayo kita bisa lihat abis ini. Ini ya, ini dia ya? Betul. Ex Indonesia 1. Sini deh. Nih. Ini adalah Chrysler keluaran tahun 1947. Tipenya Windsor. Chrysler kan merek mobilnya. Chrysler Windsor 1947 buatan Amerika juga. Nah, mobil ini awalnya digunakan oleh Jenderal Sudirman waktu Indonesia masih ibu kotanya di Yogyakarta. Terus kemudian? Setelah tahun 48 dipindahkan ke Jakarta, mobil ini dihibahkan ke Pak Karno dan pernah dipakai waktu konferensi Asia Afrika tahun 1955. Berarti Lawrence nggak cuma lip service doang karena ternyata ada bener buktinya. gambarnya. Ini dia mobilnya Iya, ya. betul. Warnanya masih sama? Masih asli. Cat ini untuk mobil ini masih orisinal. Oh, aku ngefans berat sama Bu Karno. Aku mau peluk boleh. This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. Chrysler Windsor dibuat oleh Chrysler dari tahun 1939 sampai tahun 60-an. Chrysler Windsor terakhir yang terjual di Amerika dibuat pada tahun 1961, tapi produksi mobil ini di Kanada diteruskan sampai tahun 1966. Chrysler mengganti nama Windsor pada tahun 1962 dengan pengenalan seri tanpa nama Chrysler 300. Kalau di sini kita ya pasti merek Eropa dulu deh. Kita mulai dari Mercy, BMW, Jaguar, MG. Terus yang di belakang-belakang itu versi-versi tua? Kalau di belakangnya ada beberapa lah, Mercy Vintil. Nah, ini yang era 40-an yang lebih gembung-gembung bentuknya. Iya. Amerika sih banyakannya. Itu pada zamannya hampir semua mobil kayak gitu Iya, ya? jadi emang eranya begitu, modelnya jadi belum ada sedan yang bentuknya gembung-gembung Kurang lebih semua. kayak gitu ya? Iya. Nah terus mobil favorit lo? Yang gua favorit sih bisa dibilang favorit karena limited ya. Jumlah produksinya pun sedikit. Itu di sini adalah BMW 328 tahun 38. Mobil pertama apa yang dia bawa ke sini? Austin 7 keluaran tahun 1937. Mobil itu dia dapat dia restorasi itu pertama kali, itu bener-bener dia hobi mobil dari situ mulainya memang. Loren, ini keren banget. Thanks banget gue udah bisa sampai di sini, lihat koleksi semua yang ada di sini. Salam untuk bokap lo. Oke. Sehat selalu. Thank you. Thank you. Bye. Setelah ini, Mia akan ngajak Rodamania semuanya untuk mengenal siapa Alex Zanardi. We'll be right back.
Tahukah kalian berapa partisipan mobil terbanyak dalam satu balap menurut buku rekor dunia Guinness? A51, B123, C216. Pada tanggal 13 dan 14 September 2014, John J. Lambs and 24 Hours of Le Mans menyelenggarakan sebuah acara balap mobil di California, Amerika Serikat. Balapan ini diikuti oleh 216 partisipan dan acara ini berhasil mengumpulkan $5.000 yang diberikan untuk membantu anak-anak mengidap kanker. Tips and tricks cara menghemat bahan bakar. Langkah-langkah yang kita bisa ambil untuk menghemat bahan bakar motor kita. Cek tekanan ban dan cek kondisi roda untuk mengurangi beban. Atur jarak main rem dan akselerasi kembali, terutama di tengah kemacetan. Gas rem sembarangan membuat boros bahan bakar. Selalu pakai pelumas yang terbaik untuk memperlancar motor. Periksa busi, soalnya umur kerja busi efektifnya sampai jarak tempuh 6.000 sampai 7.000 km. Lebih dari itu, performa mesin akan menurun dan membuat mesin cepat panas. Berikutnya, selalu cek filter udara dan sistem pendingin karena apabila filter rusak, mesin akan cepat memanas dan akan membuang banyak bahan bakar. Yang nggak kalah pentingnya nih, ringanin beban motor. Semakin berat sebuah motor, maka semakin besar BBM yang diperlukan. Terakhir nih, kalau mau hemat, pakai knalpot standar aja, jangan dimodifikasi. Di Roda Mania kali ini kita udah nemuin Ringo Agus Rahman. Tadi kita menyambangi rumahnya, terus juga kita udah ngebahas soal motornya yaitu Triumph Scrambler 900 ya. Terus udah gitu habis dari sana Mia datengin tempat ini adalah Hauke Auto Gallery yang punya puluhan mobil-mobil klasik yang keren banget dan kita ngobrol-ngobrol juga sama ownernya yaitu Lauren. Tapi sekarang sebenarnya Mia udah harus pamit. Tapi Mia ngerasa lengkap banget hari ini, tapi kalau masih ngerasa belum lengkap juga, kayaknya kalian semua harus ikutin perjalanan Mia karena kita akan mencoba roda-roda yang lainnya. Oke, see you next week. Bye. Tidak banyak orang tahu siapa Alex Zanardi, tapi kita jamin, pasti nama si pecinta segala olahraga roda ini tidak sulit diingat setelah mendengar kisah hidupnya. Siapa sih yang gak meringis kalau menyaksikan kecelakaan ini? Suatu kejadian tragis untuk seorang pembalap di awal karirnya. Kaki Zanardi putus di sekitar lututnya dan dokter pun harus mengamputasi bagian pahanya yang hancur dan terkontaminasi pecahan kecelakaan. Yang bikin semakin gila adalah Zanardi kehilangan 3/4 volume darahnya. Tapi Zanardi enggan meninggalkan karir balapannya. Dia masih melanjutkan menjadi atlet sampai ke London Paralympics tahun 2012 untuk hand cycling. Dan semakin mengagetkannya lagi, ia juga kembali menjadi pembalap Blank Paint Sprint Series sambil mengembangkan kampanye dengan BMW. Ingin tahu bagaimana cara Alex mengendalikan mobilnya tanpa kedua kakinya? BMW memodifikasi mobil sedemikian rupa dengan memindahkan fungsi akselerasi pedal ke belakang kemudi mobil. Sementara untuk rem, Alex masih harus menggunakan bagian bawah tubuhnya, tapi bedanya kali ini dia harus menggunakan otot pinggang untuk menekan paha kirinya. Sulit sih, tapi Alex sepertinya tidak merasa terbebani sedikit pun.